kau jangan minta kepadaku sesuatu yang kau nggak tahu. Ini permintaan Nabi Nuh ditolak sama Allah gitu. Nabi, kok bisa sih kita menarasikan kalau kita minta sama Allah pasti dikabulkan? Nabi aja nggak dikabulkan nih permintaannya gitu loh. Nabi nih, saya ngomongin Nabi Nuh. Ya. Ada di mana? Ada di surat Hud ayat 45 sampai ayat 47. Nabi minta anaknya diselamatkan, nggak dikasih sama Allah. Kok bisa sih mereka itu narasikan, mintalah kau sama Tuhan pasti dikabulkan. Dari Hong Kong gitu loh. Nabi aja minta nggak dikasih, belum tentu dikasih. Ya kan? Itu satu, Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Ini nabi-nabi, kalau yang dikatakan tuh ada Nabi Ulul Azmi. Tapi itu ngarang aja lah. Ulul Azmi di Quran tuh maknanya bukan itu. Nah, yang kedua Nabi Ibrahim, yang dikatakan sebagai kekasih Allah. Kekasih Allah. Kita masuk radar aja belum tentu gitu. Umat Islam masuk radar aja belum tentu. Nabi Ibrahim, ya kan, yang dikatakan sebagai Khalil, kekasih gitu ya. Ini minta sama Allah, ya Allah, tolong bu ayah saya diampuni. Ya kan? Dia sesat, tolong bu ayah saya diampuni. Di surat Asy-Syu'ara ayat 86. Kalau teman-teman nuduh saya ngarang, silakan cek sendiri. Surat Asy-Syu'ara ayat 86. Ya, waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Ibrahim minta, ya Allah, ampuni bapakku yang tersesat itu. Diampuni sama Allah. Kagak, ditolak permintaan Nabi Ibrahim. Ayo, mana yang bilang permintaan pasti dikabulkan? Ini loh Nabi Ibrahim, kekasih, minta ayahnya diampuni, ya, dijawab sama Allah di surat At-Taubah 113. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Allah. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman minta ampun untuk orang-orang musyrik walaupun orang musyrik itu kerabat dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah dipastikan bahwasannya dia itu ashabul jahim, neraka tempatnya. Artinya apa? Sudah meninggal. Kalau masih hidup masih bisa taubat. Ya. Nah, ini kan sepeninggal ayahnya Nabi Ibrahim minta sama Tuhan, minta eksplisit nih, minta diampuni sama Allah. Kagak. Ya, Nabi Ibrahim yang dianggap Allah sebagai Khalil karena kecerdasannya, minta agar ayahnya diampuni, kagak dikasih, bahkan ditegur sama Allah. Ya. Kemudian Allah menjelaskan Ibrahim nggak salah. Ya, namanya minta sih boleh-boleh aja. Tapi Tuhan nggak pernah janji ngabulkan permintaanmu gitu loh. Ya kan? Makanya selanjutnya dikasih redaksi wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyahu. Istighfarnya Ibrahim untuk bapaknya itu hanya sekedar janji yang dia janjikan kepada bapaknya. Ya. Jadi soft Allah dengan Nabi Ibrahim ini soft komunikasinya. Tetapi selembut apapun tetap ditolak permintaannya. Nggak bisa Ibrahim, nggak bisa. Ya. Bahkan setelah itu turun pelarangan tadi. Maka narin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Jangan kau minta ampun kepada orang-orang musyrik. Nah, bapaknya Ibrahim ini kita tahu. Ya. Dia tukang buat patung.
Ya, bahkan dia ya pengikut setianya patung itu gitu. Oke, itu Nabi Ibrahim minta sama Allah, gak dikasih, ditolak. Mau lebih epic lagi, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang ketiga. Nabi Nuh minta ditolak, Nabi Ibrahim minta ditolak. Yang diminta ini baik-baik loh permintaannya. Nabi Nuh minta anaknya diselamatkan, Nabi Ibrahim minta bapaknya diampuni. Baik-baik nih permintaannya, bukan permintaan jahat gitu, atas rasa kasih sayang gitu. Nah yang ketiga Nabi Muhammad. Ya, apa permintaan Nabi Muhammad? Minta agar ketika perang Uhud itu, ketika Nabi Muhammad sudah terpojok karena kesalahan taktik perang, bukan kesalahan taktik, taktiknya udah bener, cuman eksekutornya kampret. Orang-orang yang menjaga di bukit harusnya nungguin sampai betul-betul menang gitu, dipastikan menang. Karena terlena tergoda dengan harta rampasan perang, turun dari bukit. Setelah itu bukitnya diambil alih oleh orang-orang musyrik. Nah di situ Nabi minta gitu, Nabi Muhammad nih, ya, Nabi Muhammad minta, surat Al-Anfal ayat 33. Wa idh qalu Allahumma in kana huwa wa'dul haq min indik fa'amtir alaina hijaratan. Udah, kalau memang ini janjimu ya Allah katanya, udah binasakan aja nih kita nih yang perang semuanya nih, nggak apa-apa. Ya kan, amtir alaina hijaratan. Wah, hujankan aja dari langit tuh hujan batu, nggak apa-apa. Awitina bi'adzabin alim, ya, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Ini Nabi Muhammad minta nih, Nabi akhir zaman, Nabi universal, la nabiya ba'dah. Kedatangannya dikisahkan di kitab-kitab suci sebelumnya. Minta sama Allah, kagak dikasih. Apa jawaban Allah? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Enggak maulah. Ya. Masa aku mengazab mereka sedangkan kamu ada di tengah-tengah mereka? Kau kabur dulu. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah enggak mau mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Jadi masih ada kesempatan, mereka ini orang hidup, lagi perang. Ya. Belum tentu mati. Nah ini Nabi Muhammad akhir zaman. Nabi akhir zaman tuh narasinya dari mana ya? Intinya Nabi terakhir, Nabi universal, diutus untuk seluruh manusia. Ya, kedatangannya dikabarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Minta sama Allah, ditolak. Jadi yang narasikan permintaan pasti dikabulkan tuh bullshitnya pangkat 3 lah. Bullshitnya pangkat 3. Ya kan? Nah, yang ketiga, itu poin yang kedua ya, bahwasanya memang tidak ada yang janji ngabulkan permintaanmu itu siapa? Nggak ada, Tuhan ngomong. Oke. Yang ketiga, oke, kalaulah Tuhan nggak pernah janji ngabulkan permintaanmu, ya, kalaulah Tuhan nggak pernah janji ngabulkan permintaanmu, terus ngapain memainkan narasi doa tertolak karena makanan haram gitu? Tuhan janji ngabulkan aja nggak pernah. Kok bisa-bisanya kita mainkan narasi doa tertolak karena makanan haram? Dangkal banget itu loh. Saya dalam hati itu, emang gila manusia. Ngakunya bertuhan gitu, tapi kerjanya tuh ngibul atas nama Tuhan. Allah akan menolak doa kita karena makanan haram. Lah yang janji ngabulkan siapa? Yang janji bakal ngabulkan permintaanmu tuh siapa? Kok bisa-bisanya kita memainkan narasi doa tertolak karena makanan haram? Udah dangkal banget. Logika beragamanya sudah mati. Ya. Ada lagi logika is dead.
Ada lagi, apa? Ya, premis 1, doa pasti dikabulkan. Itu premis 1. Premis 2-nya, ada waktu-waktu mustajab. Ini kan bullshit ini. Katanya setiap doa pasti dikabulkan. Terus waktu-waktu mustajab ngapain? Ya. Premis 1, doa pasti dikabulkan. Premis 2, ada waktu-waktu mustajab. Salah satunya Jumat sore, betul nggak? Nah, salah satunya Jumat sore. Apa? Pas lagi hujan. Atau antara qomat dengan azan. Ini waktu yang diijabah sama Allah. Lah ngapain lagi? Itu kayak orang blow on. Itu ibarat kita buka toko apotik nih. Kita buka toko apotik, ya, tertulis buka 24 jam gitu. Terus di bawah papan di bawah papan buka 24 jam kita tulis lagi opening hours. Loh, kan lu udah buka 24 jam, ngapain lagi lu buka opening hours gitu loh. Logika is dead. Nah, dan kita yang tiap hari ngedenger kajian ini, ya, merasa tidak ada yang salah gitu. The logic is dead. Ya kan? Saya juga. Ini nggak ngomongin teman-teman doang. Saya juga, ya. Yang katanya Mumtaz. Kok bisa kena kibul gitu? Premis 1, doa pasti dikabulkan. Yang kedua, ada waktu-waktu mustajab. Lah kalau setiap doa dikabulkan waktu mustajab tuh omong kosong gitu loh logikanya. Lah kan mustajab semua, dikabulkan semua. Kenapa ada lagi waktu mustajab? Oh bukan, waktu mustajab itu kan gini. Udah nggak jelas. Jadi kalau Tuhan nggak pernah janji ngabulkan doa, ngapain kita mainkan narasi doa tertolak karena makanan haram? Oh itu kan hadis. Lah hadis itu kan kata orang. Kita nih mau ngomong kata orang apa kata Tuhan gitu loh. Ya, makanya di kajian saya, teman-teman Tadabbur Institute, ya, itu hal yang harus kita pegang secara prinsipil. Ya. Bedakan apa kata orang, apa kata Tuhan. Apa kata orang pasti benar. Apa kata Tuhan pasti benar. Apa kata orang bisa benar bisa salah. Kalau kata orang bertentangan dengan apa kata Tuhan, maka jangan dipakai. Biar yang ngomong Bukhari Muslim. Kalau kata orang bertentangan dengan apa kata Tuhan, jangan dipakai. Biarpun yang ngomong Ibnu Katsir. Jangan dipakai. Ya. Nah ini prinsipil di grup Tadabbur Institute. Ya. Ini harus tertanam di lobus frontal cortex. Ini yang paham Dr. Saparudin. Ya. Harus tertanam di otak. Bedakan apa kata Tuhan, apa kata orang. Kalau enggak, sesat kita. Semuanya jadi pertimbangan, semuanya dimasukin dalam akidah, gado-gado. Akhirnya apa? Pusing kayak umat Islam hari ini. Banyak orang yang komentar di VT-VT saya, ini dengar kajian Ustadz ngomong beda-beda semua. Ya karena umat Islam hanya merujuk kepada Al-Quran, tetapi nggak mau tunduk sama Al-Quran. Ya. Saya mengakui, saya tidak menafikan umat Islam itu merujuk kepada Al-Quran. Sumber ajarannya Al-Quran. Iya, saya nggak menafikan. Clear, saya akui itu. Tetapi satu hal yang umat Islam tidak lakukan secara ketat. Ya, apa? Tunduk sama Al-Quran. Ini yang umat Islam nggak mau. Tunduk sama Al-Quran. Kalau Quran bilang A, kau jangan bilang minus A. Kalau Quran bilang 1, kau jangan bilang minus 1. Gitu loh. Ya. Biarpun kau dapat informasinya dari si A, si B, si C, si D. Rajin sholat, rajin puasa, haji 7 kali.
Jangan, tetap nggak boleh. Tunduknya sama Quran. Apa landasannya? Ya ayat yang paling sering saya bawakan. Al-Hajj ayat 54. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ. Agar orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan paham, mengetahui, sadar bahwasannya Al-Quran itu hak, kebenaran dari Tuhanmu. Fayu'minu bihi, maka beriman kepada Al-Quran. Percaya kau sama Al-Quran. Fatukhbita lahu kulubuhum, kalbu, otak. Tundukkan sama Al-Quran. Nggak cuma jadi sumber, ya, tundukin sama ini nih. Intuti aktsara man fil ardi, ya, wa intuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian ikut suara mayoritas, kalian pasti akan tersesat dari jalan Allah. Jangan ikut suara mayoritas. Itu pesan Tuhan. Tunduk sama Al-Quran, itu pesan Tuhan. Ya. Balik ke judul kita. Oke. Siapa yang bilang doa kita minta, ya udah salah persepsi doa. Udah gitu setiap permintaan kita dinarasikan pasti terkabul. Ya. Bisa tertolak karena makanan haram. Loh, yang keempat, poin yang keempat. Halal haramnya makanan itu ditentukan dari dampaknya kepada tubuh kita. Makanya ada istilah halal haram. Tuhan tuh nggak iseng-iseng bikin peraturan. Nah, mungkin masih ada sampai sekarang umat Islam, bahkan aktivis dakwahnya S1, S2, S3, S tung sahur, ya, yang selalu menarasikan suka-suka Allah. Lah, Allah tuh nggak suka-suka nentukan aturan. Ada hikmahnya. Itu sama saja kita menghina Tuhan, gitu loh. Tuhan katanya maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang. Jadi nggak ada artinya nih dengan satu kata suka-suka Tuhan, gitu. Nggak ada artinya jadinya si Asmaul Husna itu. Alillahil Asmaul Husna. Hilang gara-gara kita menarasikan suka-suka Tuhan lah. Suka-suka Tuhan. Mau masukkan orang ke neraka atau ke surga. Mbahmu, Tuhan nggak suka-suka. Tuhan itu masukkan ke surga berdasarkan dia beriman, beramal soleh. Ya kan? Itu jelas ayatnya banyak. Gitu. Ya, innal ladzina amanu wa amilus solihat walahum jannatu adnin. Itu jelas gitu loh. Orang masuk neraka pun jelas. Dihisap nanti orang itu, ya. Kalau kejahatannya banyak sekali, udah jelas dia masuk neraka. Tapi kita narasikan beda, ya kan? Ya, saya pernah dengar ya, cara sama Ustadz. S3, nggak kaleng-kaleng, S3, gitu. Dia ngomong kayak gini, masih ingat saya. Kalau ada orang, dia beriman, beramal soleh, apalagi yang katanya, kalau ada orang beriman, beramal soleh, tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, tiba-tiba Allah masukin ke neraka, ya, itu suka-suka Allah. Saya dalam hati saya tuh mau ngomong matamu lek gitu kan. Itu suka-suka Allah. Kalau ada orang beriman, beramal soleh, melakukan kebaikan sepanjang hidupnya, kemudian dimasukkan ke neraka, itu sudah suka-suka Allah. Boleh nggak? Boleh. Suka-suka Allah. Wah, mbahmu. Ya. Tapi kalau ada orang durjana, jahat, biadab, sepanjang hidupnya kacau balau, ya, Allah mau masukkan ke surga, ya kan? Boleh nggak? Boleh aja, terserah Allah. Lah ini kan ngacaukan algoritma Al-Quran gitu loh. Quran ngomong apa, dia ngomong apa. Dan dia tuh S3, ceramahnya di mimbar gitu loh. Nggak seperti kami yang cuma bisa di TikTok ini gitu. Di mimbar ceramahnya, kameranya
Full HD, 4K. Kalau ini kan 720 aja. Ya. Di mimbar, bayangin loh. Dia ngomong di mimbar atas nama Tuhan cuma untuk ngacak-ngacak algoritma Al-Quran yang udah jelas gitu loh. Ya. Sama seperti halal haramnya makanan. Ya. Contoh real, Al-Maidah ayat 4. Ya. Al-Maidah ayat 4. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanyamu, apa yang dihalalkan bagi mereka? Kul uhilla lakumut thayyibat. Yang dihalalkan bagimu itu yang baik-baik. At-thayyibat. Jadi ada standar kehalalan, ada standar keharaman, ada. Lihat aja, makanan-makanan yang Allah halalkan dan makanan-makanan yang Allah haramkan itu ada dampaknya kepada tubuh kita, baik secara fisik ataupun psikis. Kalau kau nggak tahu, diam aja gitu loh. Jangan menarasikan suka-suka Allah lah. Apa aja yang mau dihalalkan, apa yang mau diharamkan, suka-suka Allah gitu. The problem is Allah nggak suka-suka gitu loh. Ya. Jadinya apa? Jadinya akidah kita carut marut, kacau balau. Kita tidak mempunyai satu akidah yang koheren. Akidah kita kadang-kadang belok kiri, belok kanan, zigzag, putar balik. Siapa yang ngacaukan? Orang-orang yang ngomong di mimbar gitu. Saya kok bisa-bisanya tiap hari Jumat ini, ya Allah, harus dengerin orang ngomong lagi di mimbar. Ya. Yang mana mimbar Jumat itu seharusnya menjadi ajang nyampaikan apa kata Allah, malah cerita dongeng. Saya pernah sholat Jumat, isinya cerita apa, orang terkurung di gua, apa nih, tiga orang terkurung di gua, ketutup batu. Aduh, saya bilang, coba info lah teman-teman, masjid mana di Pontianak yang menyampaikan apa kata Tuhan gitu kalau sholat Jumat. Sebagaimana sunnah Nabi. Ya. Emang pernah Nabi nyampaikan apa kata ulama di mimbar Jumat? Kan gak pernah. Ulamanya aja belum ada gitu. Jadi apa yang disampaikan Nabi di mimbar sholat Jumat? Ya Quran yang disampaikan. Ajaran Tuhan yang disampaikan. Hadis biji pun belum ada zaman Nabi. Nabi itu gak kenal hadis. Ya. Jadi saya tuh mendambakan, ya, ada mimbar Jumat yang betul-betul mentakwil ayat-ayat Al-Quran, disusun sama dia. Contoh, dia ngomongin halal haram. Oke, boleh. Susunlah halal haram. Kepada siapa halal haram ini ditujukan. Apa-apa saja substansi halal yang diharamkan oleh Allah. Apa saja dampaknya kepada tubuh kita, baik secara fisik maupun secara psikis. Ya. Bukan karena makan makanan yang haram itu lever kita jadi keras, nggak ada hubungannya. Ya. Kemudian dalam situasi tertentu, sejauh mana kita boleh memakan makanan yang haram. Ya. Bayangin saya tuh ikut, kalau ada mimbar-mimbar kayak gitu tuh, itu mimbar yang saya dambakan itu. Ya. Dia mentakwil Al-Quran, dia nyusun secara kronologis. Ya. Seperti itu. Minimal jelaskan aja deh gitu ya. Haram itu maknanya apa gitu ya. Halal itu maknanya apa secara bahasa gitu. Ya. Itu aja jarang saya temukan. Ya. Seperti itu. Berapa banyak majelis-majelis bahas sholat. Sholat itu apa sih artinya secara bahasa? Nggak pernah dibahas. Ya. Yang dibahas apa kata orang? Sholat adalah perkataan, perbuatan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu kan kata orang, gitu loh. Ya. Coba kata Tuhan artinya apa? Ya kan, minimal mulai dari Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Oh, kita mendirikan sholat itu untuk mengingat Allah. Gimana variabel mengingat Allah? Apa yang harus kita lakukan untuk mengingat Allah? Jarang. Yang dibahas tuh, Pak Ustadz, kalau niat dilafalkan boleh apa enggak ya gitu. Nah, pertanyaan ini muncul tuh karena ustadznya duluan yang ngebahas gitu. Ngomongin pelafalan niat.
Jadinya umat-umat dangkal-dangkal aja kita, gitu ya. Kita nggak pernah dapat petunjuk ketika sholat. Padahal sholat itu ya pada hakikatnya untuk dapat petunjuk, untuk ingat Allah, biar Allah kasih akses kepada kita, gitu ya. Jadi halal haramnya makanan ditentukan dari dampaknya kepada tubuh kita, baik secara fisik ya, secara medis ya, menimbulkan patogen atau tidak, gitu kan. Jelas ya. Makanya diharamkan bagi kita misalkan makan bangkai. Nah itu kan dapat menimbulkan kondisi patologis pada diri kita, karena sesuatu yang bangkai itu dalam proses terurai. Nah ketika dalam proses terurai banyak sekali bakterinya. Bakteri baiknya mungkin sudah habis. Bakteri baik, bakteri jahat itu cuma istilah aja gitu ya. Itu yang lebih paham Dokter Saparudin lah, gitu ya. Jadi teman-teman ya, kesimpulan dari tema kita, pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini, benarkah doa tertolak karena makanan haram? Lah yang janji ngabulkan siapa gitu? Ya kalau nggak ada yang janji ngabulkan, terus ngapain kita memainkan narasi doa tertolak karena makanan haram? Ya, silakanlah kita pikirkanlah. Ya. Terutama kita sebagai aktivis-aktivis dakwah, ya, followersnya banyak, kita ngisi mimbar-mimbar masjid, ya kita pikirkan lagi lah. Kalau doa pasti dikabulkan, ngapain ada waktu-waktu mustajab? Ya, minimal mikir dulu gitu, logikanya dihidupin dulu gitu, seperti itu ya. Oke, itu dulu teman-teman ya, pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini ya, biar kita tidak membodohi diri kita sendiri gitu kan. Biar kita tuh kembali kepada apa kata Tuhan, benar nggak apa yang kita yakini selama ini. Kalau apa yang kita yakini tidak sesuai dengan realitas, maka pemahamannya yang perlu dikoreksi ya, bukan ditambahin narasi-narasi sesat yang dapat menyesatkan kita gitu ya, makin bodoh kita gitu ya. Seperti itu. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai kajiannya. Besok seperti biasa kita ketemu di jam yang sama, jam 5 pagi. Mungkin kemarin ada teman-teman yang belum ikut live. Nah teman-teman, saya punya pengumuman di sini bahwasanya kelompok belajar kita, kelompok Tadabbur Institute ya, baru saja menyelesaikan project website ya. Apa nama websitenya? www.tadabbur.id, ada di bio saya. Kenapa saya umumkan? Bagi teman-teman yang ingin mempelajari Al-Quran secara detail, sedetail-detailnya, silakan berkunjung ke website itu ya. Websitenya gampang sekali, tadabbur.id ya, B-nya 2, tadabbur.id. Di sana ada tulisan Guru Iswan ya, mayoritas tulisan Guru Iswan, dan ada beberapa tulisan saya ya. Nanti saya akan muat juga banyak di situ tulisan-tulisan saya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempelajari alur berpikir gitu kan, kalau teman-teman ngelihat dari video masih belum paham, silakan merujuk ke website itu www.tadabbur.id. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan bagi seluruh kontributor ya dari teman-teman Tadabbur Institute. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, ribuan terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan teman-teman sekalian. Itu aja teman-teman pengumuman dari saya. Jumpa lagi besok di jam yang sama, jam 5 pagi ya, dengan tema yang insya Allah menarik juga ya. Apa temanya belum tahu, yang penting teman-teman stay tune aja. Bagi yang belum follow akun Guru Mulia, silahkan di follow ya kan. Balik lagi, saya tidak pernah memaksakan siapapun untuk percaya ya kan. La ikraha fiddin, silahkan, tugas kita hanya menyampaikan. Itu saja teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah give. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam